Wudhu dulu teman-teman. Bocil mau sholat id ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Amira Channel ya teman-teman ya. Lebaran hari ini cerah sekali teman-teman, cuacanya teman-teman masih sepi. Kita mau sholat id dulu ya teman-teman. Mbah Yatnya sudah berangkat teman-teman. Cerah pagi ya mbah ya. Ngerokok jagoan dulu. Ngomong lebaran di tahun 2024 teman-teman. Kita mau sholat id dulu. Bocilnya sudah wudhu tadi ya teman-teman ya. Oke, aja lanjut berangkat ke masjid ya teman-teman. Di mamasmu. Bocil melok numpak motor. Duk, warna ndi, Duk? Masjid. Mau sholat. Guyu doan angkri. Nyutingi wong-wong. Mbah kok nesu men ya mbah. Takbiran tuh mau bengi. Lah wis. Takbiran tuh nesu. Dong guyu tadi. Anu takre bawa iki. Wis rada rame bos. Bos. Yo bos yo. Komen malan, saru, ya bos ya, wis ora poso ngopi deh. Allahu Akbar.
Taruh gambarnya apa ora? أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa untuk menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan Idul Fitri, salat Idul Fitri bersama-sama. Mudah-mudahan ibadah salat sunnah yang telah kita lakukan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul rahimakumullah. Selain itu kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa adalah salah satu puncak untuk memperoleh satu keberuntungan, untuk memperoleh satu kenikmatan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun kelak bahagia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang sudah dikasih nikmat yang tak terkira, nikmat yang banyak, marilah dalam kesempatan yang bermulia ini kita bersama-sama untuk memuja Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, dengan dikali lisan alhamdulillahirabbil alamin. Seraya berharap nikmat akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, bukan orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita sampai pada Idul Fitri dan menunaikan salat bersama dengan keluarga kita tercinta. Di tempat yang mulia ini kita bersama-sama hadir di tempat yang suci ini untuk mensucikan diri dari segala kelalaian dan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Pada hari ini seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, seperti bayi yang baru terlahir kembali ke dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama Ramadan kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan, untuk menambah ibadah kita. Kita mampu menanggalkan rasa lapar, kita mampu untuk menahan hawa nafsu, kita mampu untuk menahan rasa haus. Selama Ramadan kita bulan mengodah fasratul khairat, untuk meningkatkan amal ibadah kita baik secara kualitas maupun kuantitas. Kini Ramadan telah meninggalkan kita bersama. Bulan yang termulia di antara bulan-bulan lain, bulan di mana semua amal yang kita laksanakan, yang kita perbuat selama di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ketaatan diterima, semua segala doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, dan surga pun akan
yakni 83 tahun. Malam itu yang kita kenal bersama dengan malam Lailatul Qadar. Namun sekarang Ramadan telah lewat, Ramadan telah meninggalkan kita, Ramadan telah berlalu kehidupan kita. Sekarang pertanyaan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Apa hasil yang telah kita dapatkan selama Ramadan? Mungkinkah kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan di tahun mendatang? Ataukah kita tidak akan menjumpai Ramadan tahun depan? Kita akan meninggalkan Ramadan. Kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita, istri kita, dan keluarga kita yang tercinta. Ya Allah, Ya Rabb, Ramadan telah berlalu, namun kami berharap itu rahmat-Mu ya Allah berbuka lebar bagi kami yang selalu mendekatimu. Memang Ramadan telah pergi, namun kita meminta pintu taubat belum terkunci. Engkaulah masih menerima amal ibadah kami. Sebelum ajal datang, sebelum semuanya menjadi ratapan dan penyesalan, pada hari yang fitri ini hanyalah doa yang layak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Aidil Fitri rahimakumullah. Allah Maha Tahu. Kita bertakbir dalam ucap ibadah kita, namun terkadang kita lupa takbir dalam ibadah kita. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid kita masih sering melakukan kekayaan, masih melakukan penjabatan, masih melakukan kekuasaan. Kita masih tergoda oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk memenuhi kemauan kita. Di atas sajadah kita memandangkan takbir, lalu di kantor, di pasar, di ladang, di tengah-tengah masyarakat kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan takbir dengan takabur kepada Allah. Kita salah gunakan jabatan dan seharusnya untuk mengabdi kepada masyarakat, melayani mereka, membela yang lemah, menelpuni dan membantu dan membutuhkan. Semua itu hanya kita tutup mata. Kita bangga dengan gelar dan jabatan kita. Kita merasa bangga dengan kekuasaan kekayaan yang melimpah tanpa mempedulikan nasib di samping kita. Seakan-akan kita mampu segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Aidil Fitri rahimakumullah. Melalui khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada orang tua kita. Islam sebagai agama yang kita mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya saja. Tetapi Islam mengajarkan umatnya untuk berbaik kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita. Maka ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak?" Rasulullah SAW, mereka bisa menjadi surgawi dan mereka bisa menjadi nerakawi. Keridhaan mereka akan membawa ke surga. Lalu sebaliknya, kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ridallahu fi ridal walidain wa syukrullahu fi syukril walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah juga tergantung kepada kemarahan orang tua. Maka dalam satu riwayat, pada saat ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan khutbah,
sebagai satu soal. Rasulullah bertanya malaikat Jibril, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Kemudian Rasulullah disuruh untuk mengucapkan amin. Lalu apa doa Jibril yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Allah, saya mohon kepadamu jangan engkau terima puasa dan kepadanya anak yang berhada kepada kedua orang tua. Rasulullah menjawab amin. Kemudian yang kedua, doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Allah, saya mohon kepadamu jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang berhada kepada suaminya. Rasulullah menjawab amin. Kemudian doa yang ketiga, ya Allah, saya mohon kepadamu jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan muslim yang lain. Rasulullah menjawab amin. Masyaallah muslimin, salat Idul Fitri rahimakumullah. Berbahagialah kita yang masih memiliki ibu dan bapak, ataupun memiliki salah satu di antaranya, terutama yang bisa membawa kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka sudah keluar nikah, apabila mereka sudah tak berdaya, mereka tidak bisa apa-apa, hari-harinya sudah tidak lagi ceria, menunggu masa semaya menahan rasa sakit, ingin berbuat banyak namun sudah tidak bisa, ingin tak bawa malu dengan anak dan menantunya, semua keinginan itu berjalan hatinya dalam-dalam, menunggu siapa yang terpilih dan ada kasih sayang kepadanya. Maka dalam kondisi seperti inilah para jamaah sekalian, inilah adalah ladang anak kita yang sangat besar. Apabila dia termasuk anak yang peduli, mau meninggalkan bukan mereka, mau mengurusi mereka, mau mengasihi dan menyayangi dan meninggalkan bukan hidupnya, maka tidak ada lain balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari apapun yang pernah kita lakukan sebagai anak kepada orang tua kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah belum bisa setimbang dan jauh dari pengorbanan kedua orang tua kita. Kasih sayang mereka tidak bisa terbalaskan dengan cinta, tidak bisa terbalaskan dengan penghormatan kita kepada mereka. Ingat para jamaah sekalian, ketika masih kecil, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita dicium, kita digendong, dituntun oleh mereka, dan bagaimana sekarang kita mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak sampai sendirian di rumah tua, berapa kali menelongnya, berapa kali menciumnya, dan berapa kali menggendongnya dan menuntunnya, berapa kali kita suap mereka sebagaimana dulu mereka menyuapi kita masih kecil, berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya, berapa kali kita tersenyum kepada mereka, berapa kali kita membawa mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka memeluk kita sebagai cium kita. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, inilah salah satu tempat bagi kita untuk mengeluarkan tangan dan bersyukur ke hadapannya. Ciumlah tangannya yang dulu lembut mengenai kita, namun sekarang sudah mulai berhubung dengan usia. Mohon keikhlasan dan keridhaannya. Mari kita doakan mereka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidupnya. Doakan agar ia tetap terjaga iman dan Islamnya. Doakan mereka ketika ia kembali menghadap Allah dengan husnul khatimah, dan kita dapat untuk menghadapinya. Namun apa yang terjadi para jamaah rahimakumullah, apabila
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, apabila seseorang dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sementara ia selama hidup di dunia dia memakainya, kemudian dia sering mendoakan dan meminta ampunan untuknya, maka dengan sebab itu dia dibolehkan sebab akan berbakti kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat salat Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu kunjungilah mata mereka, lihatlah mereka di dalam kubur yang tak berdaya. Memohon belas kasihan doa dari anak dan keluarganya. Ia akan pasti tersenyum ketika akan mendatangi dan mendoakannya. Tentunya ia akan sedih jika penghuni kubur yang lain mengirim doa, sementara ia tidak ada satupun yang menghubunginya. Melalui khutbah ini pula, para hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita masih diberikan umur panjang. Kita jadikan momentum Idul Fitri untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua, baik mereka yang masih ada maupun yang sudah tiada. Marilah kita senantiasa untuk mendekatkan diri takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang. Pererat batin antara kita agar tercipta suasana yang marhamah, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, marilah setelah salat Idul Fitri ini kita laksanakan bersama. Kita saling mengulurkan tangan kepada keluarga kita, kepada tetangga, sahabat dan segenap yang bergaul dengan kita. Untaikan kalimat maaf kepada mereka. Semua seraya membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni apabila ada dua orang yang saling bersalah namun tidak mau saling memaafkan. Maka melalui puasa bulan Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dengan hari raya Idul Fitri, kita diberikan kesempatan untuk menghapus dosa kita kepada sesama manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam akhir khutbah ini, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, afiat wal afiyah. Dijadikan seorang hamba-hamba Allah yang muttaqin. Dijadikan seorang hamba Allah yang taat kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah ada maupun yang tidak ada. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memasuki bulan Idul Fitri ini akan kembali fitrah bagaikan bayi yang baru terlahir kembali. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa anta arhamur rahimin. Man ta'amma laha wa 'alama anna Allah amarakum bi amri bada'a fi nafsihi wa qala bil malaikati wa ayatul mu'minin. Wes kat mau toh. Apa lo teh leren darah itu? Ora leren lo. Oke teman-teman, sudah selesai ya sholat dan sholat idnya ya.
cukup sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.